Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2439 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23. Di bawah perikop Yesus dan Belzebul. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih bicara tentang kuasa Tuhan. Orang banyak heran dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, di mana Tuhan Yesus mengusir dari suatu setan yang membuat orang yang dirasuki setan itu menjadi bisu. Ada sebagian orang yang berkata bahwa Yesus menyembuhkan orang yang bisu tadi dengan kuasa Belzebul atau kuasa penghulu setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menerangkan semua orang yang memiliki pikiran sesat itu. Di ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi,
Tuhan Yesus menjelaskan kepada semua orang tentang kuasa apa yang Tuhan Yesus pakai untuk mengusir setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan mereka satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Tidak mungkin Tuhan Yesus menggunakan kuasa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa yang Tuhan Yesus pakai itu adalah kuasa kerajaan surga. Amin. Sedangkan yang iblis pakai itu kerajaan kegelapan. Tidak mungkin gelap dan terang dapat bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasa iblis untuk menyerang kuasa iblis. Tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi, itu sama saja iblis bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Tadi saya bilang saudara, Yesus menggunakan otoritas kerajaan Allah untuk mengusir kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa iblis. Tuhan Yesus menggunakan kuasa surga untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada setan, daripada Beelzebul, daripada iblis. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bacakan buat kita semua di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai ayat 36. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Lukas 4 ayat 32 sampai ayat 36. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun apa? Keluar." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa iblis. Amin. Haleluya. Kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa-kuasa Beelzebul, kuasa-kuasa legion, kuasa-kuasa setan, iblis. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada mereka. Amin. Makanya saudara, kita hanya menyebut nama Yesus, kuasa-kuasa iblis itu akan dikalahkan, akan hancur, saudara, akan lari terbirit-birit mendengar nama Yesus. Karena apa? Nama Yesus lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan percaya pada kuasa-kuasa iblis yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa iblis lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kuasa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempercayai bahwa iblis lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus, saudara sudah sesat dalam pemikiran, dalam iman saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, "Betul Pak Pendeta, soalnya orang itu yang kerasukan sudah
didoakan oleh beberapa pendeta, tetapi tidak keluar-keluar dari orang itu. Sudah dilayani tetapi malah pendetanya yang diserang balik dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membesar-besarkan iblis dengan percaya, dengan cerita-cerita, dengan pengakuan-pengakuan seperti itu. Saya mau bilang, kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa-kuasa si jahat, si iblis itu. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, iblis ketakutan mendengar nama Yesus karena nama itu penuh dengan kuasa. Amin. Jadi di saat saudara diserang dengan rasa ketakutan, sebut nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan saya dan memberkati saya. Saudara perhatikan, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut ketika saudara berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis. Mungkin saudara tinggal di lingkungan orang-orang yang percaya pada gaib, kepada hal-hal mistis, kepada magic. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak perlu takut. Sebab apa saudara? Sebab nama Yesus lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa orang-orang kuat yang ada di sekitar kita. Kuasa Yesus lebih besar, lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada kuasa iblis. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setan-setan karena Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Sudah perhatikan dalam Injil Lukas 8 ayat 28. Injil Lukas pasal 8 ayat 28. Saya bacakan buat kita sekalian. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pengakuan iblis kepada Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai apa? Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran iblis ketakutan karena mereka berhadapan dengan Anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Oh haleluya. Saudara lihat, iblis ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang yang di Gerasa ini dikuasai roh yang begitu kuat, sehingga orang-orang merantai dia. Tapi berkali-kali saudara, rantai itu terlepas saking kuatnya roh yang ada di dalamnya. Tapi saudara lihat, ketika mereka melihat Yesus, mereka di sini saya katakan iblis, saudara, mereka ketakutan, saudara. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan Anak Allah yang Maha Tinggi. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi ini. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara, gak perlu takut. Orang bilang, oh di situ tempat angker, gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi ada bersama-sama dengan kita orang percaya. Haleluya. Yang kedua kita belajar, Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setan-setan itu. Karena apa? Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Oh haleluya. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang ketiga, saya mau mengajak kita membuka dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1. Saudara perhatikan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-murid kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Saudara buka di dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan. Amin. Bukan berteman, tetapi mengusir setan-setan itu. Ada banyak orang Kristen ini, saudara, kompromi dengan dosa. Mereka bukannya mengusir setan-setan, malah berteman dengan setan-setan. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kita, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, gereja Tuhan, kuasa untuk apa? Mengusir setan-setan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa itu, kita harus gunakan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita punya kuasa itu, bukan kita yang takut setan, setan yang takut lihat kita. Kenapa? Karena mereka melihat ada Yesus, anak Allah yang maha kuasa, anak Allah yang maha tinggi, ada di dalam kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus ada di dalam diri kita, maka perkataan kita penuh kuasa. Amin. Di saat kita mengusir kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa jahat itu akan pergi. Kenapa? Saudara, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan Yesus berkuasa, lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa iblis. Yang kedua, kita belajar Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setan-setan, dari iblis, dari Beelzebul. Karena apa? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Amin. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya iblis-iblis semua tunduk. Semuanya ketakutan. Semuanya dihancurkan, dikalahkan. Karena kuasa Yesus lebih besar. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersuka cita, berbahagia. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang besar Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus berikan kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk mendoakan orang-orang yang sakit, mereka disembuhkan. Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Gunakan kuasa itu. Amin. Jangan dipendam, saudara, tapi terus dipraktekkan bahwa kuasa Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, punya kuasa yang besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi setiap pribadi. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.